Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Ujaran Kebencian di New York. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Adam Taufikur Rahman dengan NIM 1181465, dan juga saya sendiri, Muhammad Tarik Raffi dengan NIM 1181456, dan Sony Raihan Putra Butar dengan NIM 1181442. Lanjut. Baik. Di sini terdapat 4 tahapan pengerjaan. Yang pertama yaitu memperoleh dataset. Nah, di sini kami memperoleh dataset didapat dari link yang tertera di PPT. Nah, topik yang kami ambil di sini yaitu merupakan ujaran kebencian di New York pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu pengolahan dataset. Nah, di sini dataset diproses dengan website proses itu yang tertera seperti di PPT. Nah, kemudian di tahap ketiga itu kami mendesain poster dan juga slide presentasi. Nah, yang terakhir yaitu pengerjaan laporan dari tugas besar ini. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adam Taufikur Rahman. Adam, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari visualisasi yang telah kami lakukan. Di sini terdapat diagram batang yang mana menunjukkan ujaran kebencian dari rentan tahun 2019 hingga 2022. Kasus laporan sebanyak 450 kasus pada tahun 2019 mengalami penurunan. Di tahun 2020 terdapat 284 kasus. Jumlah kasus naik sebanyak lebih dari 500 kasus pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Hal ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan banyak masalah, baik itu masalah kejahatan maupun mental dari korban itu sendiri, seperti itu. Kemudian terdapat visualisasi dalam bentuk diagram Venn. Kategori kasus ujaran kebencian. 50% yaitu sebanyak 900 orang terdapat ujaran kebencian terhadap hal-hal agama seperti anti-Jewish, anti-Muslim, dan 27% yaitu sebanyak 494 orang terdampak dari ujaran pembencian anti-ras tertentu seperti anti-Asian, anti-Arab, anti-Hispanic, dilanjutkan dengan etnis dan seksualitas. Baik, akan dilanjutkan oleh Sony Raihan. Baik, selanjutnya terdapat pie chart yang menjelaskan mengenai bias motivasi ujaran kebencian. Sebanyak 798 orang melakukan ujaran kebencian bermotif anti-Jewish. Diikuti dengan 263 orang bermotif anti-Asian. Motif lainnya terdapat anti-male homoseksual atau gay, anti-black, anti-white, anti-ethnicity, anti-muslim, dan anti-transgender. Selanjutnya terdapat pie chart lagi yang mendeskripsikan jumlah tipe pelanggaran. Sebanyak 453 orang melakukan pelanggaran hukum pidana bermacam-macam. Sebanyak 432 pelanggar kriminal dan 335 pelanggar kekerasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan dari paparan yang sudah kami sampaikan sebelumnya yaitu kasus ujaran kebencian yang terjadi 4 tahun belakangan ini itu beragam, mulai dari ras, agama, dan juga seksualitas. Nah, hal ini berdampak negatif pada setiap individual seperti tekanan sosial dan juga stres. Nah, pentingnya sosialisasi menyikapi hal tersebut seperti menjaga sikap dalam lingkungan, daring maupun luring, dan juga mendukung serta bersimpati terhadap orang lain. Baik, mungkin sekian saja paparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, itu penjelasan terkait dengan poster yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sony. Untuk Sony, dipersilakan. Baik, kami setelah mendesain poster visualisasi data, yaitu statistika ujaran kebencian di New York. Yang pertama, terdapat pie chart yang menjelaskan
tentang banyaknya ujaran kebencian berdasarkan kategori. Di bawahnya terdapat deskripsi yang menjelaskan pie chart tersebut. Dilanjutkan oleh diagram batang atau bar chart yang memvisualisasikan tentang jumlah laporan ujaran kebencian tentang tahun 2019 hingga 2022. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan kesimpulan. Mau beli makan lagi nggak, Dam? Nanti Mbak. Cut bisa Mbak? Cut deh. Ya, sampai situ aja cut dulu. Lanjut lagi kan ntar? Ya. Bentar, gue garuk kepala dulu. Ini Dam, kalau mau Iya Mbak, nanti Mbak. beli makan ya. Mau ya? Iya Mbak. Yuk, kasih. Baik, berikut adalah desain poster visualisasi data kami, yaitu statistika ujaran kebencian di New York. Yang pertama, terdapat pie chart yang menjelaskan tentang banyaknya ujaran kebencian berdasarkan kategori. Yang dilanjutkan dengan deskripsi data tersebut. Kemudian, di dalam seksi kedua, terdapat visual bar chart yang menjelaskan mengenai jumlah laporan ujaran kebencian rentang tahun 2019 hingga 2022, dan dilanjutkan dengan deskripsi data tersebut. Seksi ketiga terdapat kesimpulan dari data-data yang telah kami peroleh. Berikutnya adalah penjelasan laporan oleh teman saya Adam Taufik Rahman. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan struktur laporan yang telah kami buat. Kami menggunakan format IEEE, di mana merujuk pada pembuatan jurnal internasional. Yang pertama terdapat abstrak. Dalam abstrak ini kami menjelaskan terkait dengan latar belakang yang akan kami lakukan terhadap proyek ini. Lalu kemudian ada penjelasan, yaitu kami menjelaskan seputar latar belakang dan proyek yang kami tawarkan di tugas besar kali ini. Lalu kemudian ada metode. Metode di sini kami menggunakan yang pertama ada mencari dataset di New York Police Department, kemudian ada memproses dataset, ada visualisasi menjadi diagram chart atau pie chart. Di sini ada visualisasi menggunakan diagram batang. Kemudian terdapat penjelasan dari rangkaian proses tersebut. Oke. Baik, terdapat hasil ya, dan kesimpulan yang telah kami buat. Yang pertama mencari dataset, yang dimana kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendeskripsikan serta memvisualisasikan bentuk tabel pada proyek. Kemudian terdapat tahap kedua, yaitu memproses data dengan menggunakan raw graph, di mana data akan diproses dan diolah menjadi ke dalam bentuk informasi yang dapat dibaca. Di sini ada visualisasi data diagram Venn atau pie chart. Di sini terdapat kami memvisualisasikan berdasarkan kota, kejadian berdasarkan kota, kemudian juga terdapat motif ujaran kebencian yang dilakukan, kemudian juga terdapat kategori yang digolongkan berdasarkan beberapa kategori tersebut. Kemudian terdapat kejahatan yang ditimbulkan berdasarkan ujaran kebencian tersebut, seperti itu. Kemudian ada visualisasi data atau diagram batang, yang dimana kami menggunakan diagram batang ini untuk
memvisualisasikan rentan tahun kejadian yang telah kami jelaskan sebelumnya, seperti itu. Lalu ada kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Arik di presentasi sebelumnya. Kemudian ada referensi setelah itu selesai. Oke, saya balik alihkan kepada Arik. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Adam. Mungkin sekian saja paparan yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.